baik? Enggak. Ini enggak baik. Jadi ketika Rasul mengatakan sebaik-baik manusia adalah yang paling baik dalam melunasi utang. Oke, lanjut. Nasi anfa'um linnas, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Khairukum man ata'ama ta'ama wa radda salam. Sebaik-baik kalian adalah yang memberi makan dan menjawab salam. Kemudian dalam hadis lain, min husnil islami mar'i tarku ma la ya'nihi. Ya, termasuk kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak berguna. Jadi Anda perhatikan hadis-hadis seperti ini banyak sekali kalau kita mau cari. Di mana ketika Rasul mendeskripsikan tentang siapa orang yang paling baik, siapakah muslim yang paling baik, siapakah yang paling baik di antara kalian, apakah tanda kebaikan Islam seseorang, itu kalau Anda teliti hadis-hadis seperti itu, selalu jawabannya adalah akhlak. Oke. Berarti seperti yang saya katakan tadi, menjadi seorang muslim itu sebenarnya adalah menjadi orang yang siap berubah agar dia berubah menjadi seorang yang akhlaknya paling baik. Keyakinan-keyakinan yang kita pelajari dari matematika akidah, kita percaya kepada kitab-kitab, kita percaya kepada Allah, kita percaya kepada para nabi, kita percaya kepada para malaikat, kita percaya kepada takdir, kita percaya kepada hari akhir. Itu semuanya agar merubah kita menjadi pribadi yang lebih baik. Karena itu Islam kemudian menjelaskan kepada kita konsep menolak adanya diskriminasi dengan ayat ini. Ya ayuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Sesungguhnya kami menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan. Jadi manusia itu bisa berkembang biak karena laki-laki dan perempuan. Maka saya sudah bilang orang-orang LGBT itu orang munafik. Karena mereka laki-laki suka laki-laki, perempuan suka perempuan. Jadi laki-lakinya nggak suka perempuan, perempuannya nggak suka laki-laki. Tapi pada akhirnya mereka akan membutuhkan. Laki-laki dengan nikah dengan laki-laki itu nggak mungkin punya anak, nggak mungkin. Sperma dengan sperma itu nggak mungkin bersatu. Tapi ketika mereka pengen punya anak, mereka akhirnya membutuhkan perempuan. Akhirnya di dunia yang menerima LGBT, mereka akan kita akan menemukan perempuan-perempuan yang menyewakan rahim. Jadi laki-laki, pasangan laki-laki, nanti siapa di antara mereka yang paling bagus spermanya diambil, dipertemukan dengan sel telur perempuan ini di laboratorium, proses bayi tabung, nanti ditaruh dalam rahim itu, 9 bulan kemudian jadi anak, dibayar, diambil sama dua laki-laki ini. Kalau perempuan dengan perempuan nikah, terus kemudian mereka pengen punya anak, nggak mungkin bisa. Sel telur dengan sel telur nggak mungkin ketemu. Akhirnya mereka datang ke bank sperma. Jadi di dunia yang menerima LGBT, itu nanti ada bank sperma. Jadi nanti tinggal lihat katalog, mau anak keturunan siapa, gitu loh. Paling pilihannya kalau bukan olahragawan, ya penyanyi, ya artis, politikus, atau pengusaha. Ustadz nggak mungkin, gitu loh. Nah mereka nanti bayar, kemudian siapa di antara dua perempuan ini yang rahimnya lebih bagus, lebih sehat, kemudian dilakukan proses inseminasi tadi di laboratorium, ditaruh di dalam salah satu rahim salah satu perempuan itu, dan nanti kemudian lahir. Proses mereka berkembang biak seperti itu. Karena ayatnya jelas mengatakan kami menciptakan kalian dari laki-laki dan dari perempuan, bukan dari laki-laki dan laki-laki, bukan dengan perempuan. Di surga itu nanti adanya Adam dan Hawa, bukan Adam dan Hendra, gitu loh. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Dari satu laki-laki dan perempuan inilah kemudian kami menjadikan kalian syu'uban wa qabaila, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Jadi nanti kita berbeda-beda itu Allah menyengaja gitu. Ada di antara kita yang nanti menikmati makanan yang berbeda dan dalam jangka panjang itu merubah struktur tubuh kita. Terus kemudian kita juga akan hidup di lingkungan yang berbeda, yang panas kayak Indonesia yang tropis, ya musim hujan sama musim kemaraunya seimbang, yang 12 jam siang 12 jam malamnya seimbang. Itu tidak sama dengan orang yang nanti tinggal di wilayah kutub misalnya, yang mungkin dingin terus, panasnya jarang. Terus kemudian nanti berbeda, yang tinggal di padang pasir dengan tinggal di tepi sungai, atau yang tinggal nanti di hutan-hutan tropis, atau nanti hutan-hutan yang
hutan-hutan lebat itu nggak sama. Dalam jangka panjang mereka juga akan beradaptasi dengan lingkungan di mana mereka hidup. Maka ratusan tahun kemudian manusia itu akhirnya berubah-ubah. Ada yang hitam, ada yang putih, ada yang mancung, ada yang pesek, ada yang keriting, ada yang lurus. Itu Allah menyengaja begitu. Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Itu bukan berarti satu bangsa lebih baik dari bangsa yang lain. Maka Islam mengecam adanya diskriminasi. Orang kulit putih merasa lebih baik daripada orang kulit hitam. Itu nggak ada di dalam Islam. Lita'arafu, agar kalian saling mengenal. Perbedaan-perbedaan bangsa itu akan membuat kalian saling mengenal. Kemudian apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Takwa itu nama lain dari akhlak. Karena takwa itu berarti mengerjakan apa yang diperintahkan Allah, meninggalkan apa yang dilarang Allah. Nah, siapa yang paling banyak bertakwa itu, dia yang paling mulia. Karena soal asal usul bangsa dan sukunya apa, itu kesengajaan yang ditakdirkan Allah. Jadi Islam kemudian merubah cara kita berpikir bahwa kita memuliakan bagi yang berhak. Orang yang memang pantas dimuliakan adalah orang yang paling bertakwa, paling bagus akhlaknya. Entah dia keturunan dari mana. Sedangkan kalau orang akhlaknya buruk, kemudian dia melakukan banyak dosa dan maksiat, kita hinakan dia, meskipun dia keturunan orang yang merasa mulia. Maka Anda akan lihat dalam sejarah siapa Bilal, budak belian. Jadi kalau dulu ada dua kata digabung itu biasanya maknanya sama gitu ya, gelap gulita, hitam pekat. Itu ada kalimat kata namanya budak belian. Manusia tapi dibeli di pasar atau hasil rampasan perang itu menjadi apa? Menjadi barang, menjadi milik. Nanti bisa diberikan orang lain, bisa diwariskan. Tapi begitu Bilal ini kemudian merdeka, dimerdekaan Abu Bakar As-Siddiq, kemudian dia ternyata menjadi muadzin Rasulullah, muadzin paling fenomenal sepanjang sejarah Islam. Muadzin yang ketika mendengar adanya orang-orang langsung menangis bercucuran karena teringat dulu waktu zaman Rasulullah masih hidup, suara ini yang terdengar. Jadi kan setelah Rasul meninggal kan Bilal itu pindah ke kota lain gitu loh. Nah suatu hari kan dia berkunjung ke Madinah. Kemudian dia melantunkan adzan itu menggetarkan kota Madinah karena berasa dejavu kayak Rasulullah masih hidup. Dulu waktu Rasul hidup suaranya adzan ini yang kita dengar. Dan pada suatu ketika Rasul pernah mengatakan, Bilal, aku mendengar suara terumpahmu di surga. Jadi karena Islam itu Bilal yang aslinya budak berubah menjadi orang mulia dan pantas dimuliakan. Dan banyak ulama-ulama yang dulunya adalah maula, anak budak, kemudian dimerdekakan, kemudian menjadi orang besar dalam Islam. Nah yang praktek-praktek kayak gini tuh sekarang hanya di dunia-dunia pesantren. Banyak ustadz-ustadz di pesantren itu yang datang dari keluarga miskin. Bapaknya mungkin hanya tukang beca, serabutan, tani tapi nggak punya tanah. Terus mereka ada yang ke pesantren itu pun sebenarnya bukan karena orang tuanya bayar karena kaya, tetapi ada orang tua asuh. Jadi santri itu yang bayar orang lain. Tapi karena santri ini kemudian pinter, akhlaknya baik, dia disekolahkan lagi, pulang itu jadi pimpinan pondok pesantren. Suaranya didengar, fatwanya diikuti, orangnya dimuliakan. Padahal kalau kita ke kampungnya, mungkin orang-orang tetangganya aja nggak memuliakan karena lihat bapaknya yang cuma tukang beca itu tadi, Pak. Tapi dua pesantren kan nggak mengenal itu. Pokoknya kamu orang baik, kami memuliakan kamu. Jadi saya menemukan ustadz-ustadz yang mungkin, maaf, nama asli ini nama desa gitu loh, Pak. Asli nih gitu loh, Pak. Jadi namanya mungkin Arab, siapa gitu ya. Tapi jenenge aslinya coba Ngadiman, apa Ngadimin, apa Tukirin, apa Tukiman gitu loh, Pak. Tapi di pondok jadi Maftuhan misalnya gitu ya. Saya nggak tahu ya. Bukan antum, percaya aja. Kalau antum ya nanti tinggal ditulis kesamaan nama dan tokoh ini hanya fiksi gitu. Kalau sama berarti kebetulan belaka gitu. Jadi gitu. Kita temukan di pesantren itu kenapa? Karena kalau saya ngajar anak santri pertama kali mesti namanya nama asli dari kampung. Begitu 1 semester 2 semester nanti jadi Arab semua, Pak. Hidungnya tetap pesek. Itu di pondok biasa kayak gitu. Jadi Islam ngajari kita karena tujuan akhir dari keislaman kita adalah akhlak yang baik, maka orang tanpa akhlak itu nggak ada nilai di sisi Islam. Dari manapun dia berasal. Tapi orang dari masa belakang yang suram, kalau suatu saat dia menjadi orang yang mulia, akhlaknya bagus, takwanya bagus, maka dia dimuliakan.
Jadi kalau Anda berada di masyarakat yang tidak mengenal Islam, itu kadang memuliakan karena keturunan. Oh itu kan anaknya Pak setengah dewa itu, maka kalau dia cuci tangan, cuci kaki, akhirnya tak minum berdapat barokahnya. Nah, saya ngono kuwi Pak gitu. Ya, terus misalnya kayak pilihan bupati atau pilihan gubernur gitu, kadang-kadang pilihan kita ya karena itu keturunannya itu, jadi nanti baiklah gitu loh. Padahal sholat aja tidak, padahal baca Al-Fatihah aja nggak hafal, padahal kemarin ngaku makan daging babi, ya gitu loh. Ya kalau Anda berada di tempat itu, meskipun Anda beragama Islam, sayang. Karena Anda sekarang sudah mulai mengalami goncangan cara berpikir. Anda memulakan manusia karena keturunan. Padahal keturunan manusia dari Adam dan Hawa. Tapi dalam proses mereka kemudian mereka berubah menjadi orang beriman atau orang kafir, orang berakhlak atau tidak. Dan Islam mengatakan yang paling mulia, yang paling bertakwa. Jadi jangan berikan kemuliaan kepada orang tidak pantas menerima. Bapak koruptor, anak mbok dukung-dukung ngopo, gitu loh. Tidak pantas. Justru kembali aja ke pesantren. Saya bisa katakan begitu karena saya sebagian hidup saya juga di pesantren. Saya ketemu dengan orang-orang wong desa, rupanya ora patek bagus, bapaknya yo melarat, tapi di pesantren jadi ustadz terkenal, jadi ustadz yang sangat berpengaruh. Kenapa? Karena beliau berakhlak, karena beliau memang orang yang baik. Yang kedua, ketika kita sudah memahami ini, maka Islam itu adalah ajaran untuk diamalkan, namanya juga way of life, minhajul hayah, petunjuk untuk menjalani hidup, pedoman untuk menjalani hidup, bukan ilmu. Bukan ilmu dalam arti untuk dihafal, nanti kalau ada tes ujian akhir nasional, saya tunjukkan hafalan saya jawab semuanya, bukan. Karena ini bukan ilmu saja, tetapi amalan yang harus kita pelajari dan kita amalkan, maka menjadi penting bagi kita untuk merubah pemahaman kita, ilmu kita, catatan kita menjadi amal pada saat kita menghadapi masalah dalam hidup. Dan karena itu maka Anda tidak akan menerima ilmu, tidak mempelajari ilmu dari orang-orang yang pintar tapi tidak punya amal. Maaf, karena ajaran Islam itu bisa dipelajari oleh orang non-Islam, orang kafir. Saya dulu waktu SMP kelas 2 punya guru bernama Islam tapi beragama Katolik. Namanya Hamdi. Itu kan nama Islam tuh, Hamdi. Pujianku kan, Hamdun pujian, Hamdi pujianku. Namanya Hamdi, nama Islam. Dan dia Katolik. Tapi yang menarik buat saya adalah waktu itu dia memperagakan bagaimana menulis Arab di papan tulis. Dan waktu itu saya belum bisa baca Arab. Saya terkejut, bisa ya. Meskipun setelah saya tahu yang dia tulis ya cuma Allah sama Bismillah sih gitu loh. Tapi ya bagi orang yang tidak paham tulisan Arab itu mengejutkan. Jadi nanti Anda akan menemukan orang-orang kafir yang hafal Quran. Snoop Horgoronya itu kabarnya hafal Quran. Anda akan menemukan orang-orang kafir yang bisa bahasa Arab, bisa menghafalkan beberapa potong ayat, beberapa potong hadis, bisa kemudian mempelajari tafsir Quran. Karena di sekolah-sekolah kristologi, sekolah-sekolah seminari atau sekolah-sekolah teologi itu nanti di sana juga ada pelajaran bahasa Arab, Mas. Jadi beberapa pendeta itu yang ngerti bahasa Arab. Kowe ora. Yang Muslim kamu, yang Arab dia, coba gitu. Lah karena itu kita akhirnya tidak akan menerima ilmu dari orang-orang model begini. Kenapa? Mereka pinternya pinter, tapi kepintaran mereka saja tidak membuat mereka beriman kok. Kan akhlak paling tinggi adalah mengimani Allah. Orang kafir itu kan seburuk-buruk makhluk kalau dalam Al-Quran. Inna syarrad dawab, sesungguhnya seburuk makhluk adalah alladzina la yu'minun, orang-orang yang tidak beriman. Ilmunya kayak apa kalau dia tidak beriman kepada Allah? Ilmunya kayak apa kalau dia menjadi praktek? Itu ilmu yang mandul. Jadi kita akhirnya tidak mau mempelajari ilmu dari orang pintar. Kenapa? Karena orang pintar bisa saja membuat kita memahami Islam, menghafal Islam, tapi yang jelas dia tidak mengamalkan apa yang dia ucapkan. Jadi kalau ada orang Islam mempelajari Islam dari orang kafir, itu memang hanya murni ilmu, bukan menjadi petunjuk bagi dia menjadi orang yang akhlaknya baik itu. Jadi ketika Rasul mengatakan aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak, maka orang-orang yang menjadi dai adalah orang yang merubah akhlak, bukan sekedar menyampaikan ilmu. Agar Anda tidak tertipu gitu loh. Karena kan banyak tuh orang yang gelar sarjana Islamnya tapi perlu dari Kanada, di McGill misalnya gitu ya, malah bukan dari Timur Tengah. Kan banyak orang-orang yang mempelajari Islam jadi orang kafir malahan, bukan dari orang-orang Islam sendiri.
Yang ketiga, ketika Anda sudah memahami ini adalah akhirnya Anda akan tidak terjebak kepada kemunafikan. Jadi ada orang yang masuk Islam tapi tidak menjadikan nilai-nilai Islam sebagai nilai yang diamalkan, diyakini, tetapi mereka menjadikan amalan-amalan Islam hanya sebagai sarana mencari keuntungan dunia. Ya coba aja nanti kalau menjelang pilihan gubernur atau pilihan bupati, sing ra tau salat tiba-tiba pakai peci. Aku kalah mergane mereka pakai hairstylist gitu ya. Jadi bajunya warna apa, sarungnya warna apa, ngalungkan apa namanya itu, ya, sorbannya itu seperti apa gitu. Nanti saya kalah sama Ahok loh kalau udah kayak gitu itu. Tiba-tiba mereka menjadi muslim, tiba-tiba mereka berperan Islami. Itu urusan mereka, tapi kita berniat karena Islam itu tujuan akhirnya adalah akhlak, maka saya mempelajari Islam untuk menemukan kebenarannya dan memotivasi diri mengamalkan ajarannya, bukan hanya untuk menjadi pinter, bukan hanya untuk menjadi hafal, karena bukan itu tujuan aslinya. Aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak. Oke. Setelah itu, kenapa kok saya membahas masalah akhlak sekarang? Karena ternyata akhlak ini akan sangat berpengaruh kepada keluarga. Jadi pembahasan keluarga itu akhirnya akan membahas masalah akhlak. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik bagi keluarganya dan akulah yang paling baik di antara kalian pada keluargaku. Jadi nanti ketika Aisyah ditanya bagaimana akhlak Rasulullah, karena khuluqu Al-Quran, yang mengakui Rasulullah punya akhlak Al-Quran itu istri beliau. Jadi jawaban Aisyah bahwa beliau itu akhlaknya Al-Quran menunjukkan bahwa akhlak Nabi itu diakui oleh keluarga sendiri. Karena banyak orang-orang yang di luar itu dianggap baik, ditokohkan, dituruti. Di rumah loh anaknya dhewe ora manut, bojone dhewe ora seneng lho bojo kaya ngono coba. Jadi akhirnya dalam perjalanan kita menemukan bahwa pembahasan tentang akhlak ini berhubungan dengan keluarga, bahkan baik buruknya sebuah keluarga ditentukan oleh akhlak anggota keluarga itu. Salah satu dalil yang bisa kita pakai adalah waj'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami sebagai imam bagi orang-orang bertakwa. Wa hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun, jadikanlah kami dari istri-istri kami dan pasangan-pasangan kami dan anak-anak kami orang-orang yang menejukkan mata. Jadi melihat anak senang, lihat istri senang, lihat suami senang, itu karena suami, istri dan anak itu berkelakuan baik. Kalau Anda lihat suami, istri atau anak Anda berkelakuan tidak baik, nggak mungkin Anda akan senang melihatnya. Demikian juga jadikanlah kami imam bagi orang-orang bertakwa. Nggak mungkin kita menjadi imam bagi orang bertakwa kalau kita orang jelek. Jadi doa itu menunjukkan bahwa saya harus jadi keluarga yang baik agar bisa ngimami, menjadi contoh bagi orang-orang sekitar saya. Nah kalau orang-orang sekitar saya orang bertakwa, tidak mungkin dong menjadi contoh orang bertakwa kecuali orang bertakwa juga. Jadi doa ini secara tidak langsung adalah menunjukkan bagaimana akhlak itu nanti harus masuk pada keluarga kita. Ya, hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun, anugerahkanlah kepada kami pasangan-pasangan dan anak-anak keturunan yang menyejukkan mata. Tidak mungkin orang yang berakhlak buruk itu akan menjadi penyejuk mata. Wa ja'alna lil muttaqina imama, jadikanlah kami imam bagi orang bertakwa. Enggak mungkin kita akan mengimami orang bertakwa kalau kita tidak bertakwa juga. Jadi secara implisit ayat ini mengajarkan kita agar punya akhlak. Tapi coba perhatikan dua hadis ini. Yang pertama, yang di bawah. Idza ja'akum man tarawdona dina wa khuluqa fa'ankihuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun. Jika datang kepadamu bapak-bapak yang punya anak perempuan atau kakak-kakak yang punya adik perempuan, man tarawdona dina wa khuluqahu, orang yang kamu rela, kamu senang melihat agama dan akhlaknya. Di sini ada kata akhlak. Fa'ankihuhu, nikahkanlah dia. Jadi ternyata memilih suami itu salah satu kriterianya adalah memilih yang berakhlak. Jika datang kepadamu laki-laki yang agamanya dan akhlaknya kamu ridhoi, kamu senang lihatnya, maka nikahkanlah dia. Jadi kriteria mencari suami adalah agamanya bagus, akhlaknya bagus. Ila tafa'alu, kalau kamu tidak melakukannya,
tidak memilih suami berdasarkan akhlak dan agama, takun fitnatung fil ardi wa fasadun, akan terjadi fitnah dan kerusakan. Jadi suami yang tidak beragama akan menimbulkan fitnah, suami yang tidak berakhlak menimbulkan kerusakan. Jadi orang yang menikah hanya karena faktor tampan, hanya faktor kaya dan mapan, itu di awal-awal pernikahan mungkin tidak ada masalah. Tapi nanti ketika sudah menikah sekian tahun, dia akan baru tahu suami yang tidak punya agama, tidak punya visi akhirat, nggak akan ngacuk ke surga. Dan pada saat itu Anda sudah bosan dengan dunia, Anda pengen menikmati kenikmatan spiritual, suami tidak bisa memberikan. Dan suami-suami yang tidak punya agama bisa menciptakan fitnah. Kemarin saya baru saja didatangi oleh seorang ibu yang maaf suaminya selingkuh. Dia tidak tahu karena dia memang cuma di rumah. Tapi dia merasakan gatal di alat genitalnya, alat kelaminnya, kemudian dia periksa ke dokter dan dokter kaget. Kenapa ibu ini kerudungan rapi, berjilbab rapi. Tapi kenapa kok gatal di alat kelaminnya? Ya tidak ada pilihan lain kecuali bahwa suaminya memang berselingkuh di luar, kemudian ketika pulang ke rumah menularkan penyakit kelamin itu. Lah kalau ibu-ibu kena penyakit kelamin itu pakai rok mini atau pakai baju tank top ke ya patut toh ya. Lah pakai jilbab rapat kok pakai akhirnya kena penyakit kelamin sampai dokternya bilang ibu coba ya tes lagi HIV. Saya tidak tahu, mudah-mudahan tidak sih, tapi ini mengarah ke sana itu. Akhirnya dia tes HIV dan alhamdulillah enggak Ustaz. Tapi sejak itu saya menolak berhubungan dengan suami karena apa? Ya saya jadi korbannya. Dan kalau sampai ini ketahuan orang, betapa malunya coba orang pakai jilbab rapi suka pengajian tapi kena penyakit kelamin. Itu namanya fitnah gara-gara punya suami yang agamanya tidak baik. Terus suami yang akhlaknya tidak baik, suka mukul, suka memecahkan barang-barang, ngomongnya tidak teratur seperti tadi, yang membuat kamu akhirnya kan rusak. Jadi Islam sudah mengarahkan kita bahwa ternyata memilih suami itu yang akhlaknya baik. Sehingga kalau kita nanti tidak memperbaiki akhlak kita, ya rumah tangga kita tidak nyaman dijalani. Maka di dalam Islam ada istilahnya muasyarah bil ma'ruf, memperlakukan keluarga dengan cara yang baik. Nah ternyata memperlakukan keluarga dengan cara yang baik itu ujung-ujungnya adalah memiliki akhlak yang baik. Karena Ibnu Katsir ketika menjelaskan muasyarah bil ma'ruf itu adalah thayyibu aqwalakum lahunna, perbaikilah ucapan kamu kepada mereka. Hasinu af'alakum wa hi'atikum, perbaikilah tindakan dan penampilan kamu. Ya hasbi qudratikum, menurut kemampuanmu. Jadi ternyata untuk membuat istri kita atau suami kita nyaman di rumah, itu salah satunya memperbaiki akhlak, itu tujuan akhirnya agar kita bisa muasyarah, berhubungan atau bergaul atau serawung dengan pasangan bil ma'ruf secara patut. Nah, ada 3 komponen yang tadi sampaikan Ibnu Katsir. Satu ucapan, maka saya bilang tadi, ucapannya dikontrol, diperbaiki. Karena orang bisa sakit hati karena ucapan yang merendahkan, ucapan yang menganggap tidak ada, atau ucapan yang memaki. Setiap kali ngomong nama-nama binatang yang keluar, yakin Anda nggak akan nyaman mendampingi pasangan yang seperti itu. Kemudian yang kedua, perbaikilah tindakanmu, af'alakum. Jadi nanti ada orang yang sakit hati karena tindakan. Misalnya ketika di rumah repot, tidak punya pembantu, anaknya banyak, tapi suami malah pegang handphone tidur-tiduran, nggak mau bantu istri, padahal anak-anaknya aja wajahnya mirip bapaknya, gitu kan? Sampai di rumah mau ngobrol, ternyata malah nggak nanggapi, malah pindah ke teras, kemudian main handphone sampai jam 2 pagi, kayak ini kan ya tetap banyak nyaman, meskipun berjenggot ya pengen tak jedil sisan, gitu kan? Terus suami pulang, istri nggak segera melayani suami, ya di rumah juga tidak dibersihkan agar suami nanti nyaman ketika pulang ke rumah. Atau tadi ada yang KDRT mukul, atau nanti kalau marah gelasnya diambil dilempar ke dinding. Ya kayak gini tetap rumah tangga menjadi tidak nyaman dijalani karena akhlak yang tidak baik. Bahkan sekedar hayatikum, penampilanmu. Saya pernah didatangi seorang ibu yang sudah 3 minggu menikah tapi belum mau melayani suaminya di atas tempat tidur. Saya tanya, loh kenapa kamu tidak mau melayani suami di atas tempat tidur? Bukankah sudah halal? Dan salah satu tujuan pernikahan itu menghindari perzinahan. Lah kalau kamu nanti tidak mau dituduhi suami terus gimana? Itu halal loh mbak, sudah jadi suamimu. Kenapa? Lah pripun Ustaz? Bojo kula niku nek ngendikan abape mambu.
Kenapa dalam Islam kita tidak dimakruhkan kalau kita ke masjid setelah kita makan bawang, berambang, pete, atau jengkol, karena itu bisa mengganggu orang lain. Anda bisa bayangkan. Saya nggak tahu Anda bisa bayangkan atau tidak. Saya bisa membayangkan karena saya mengalami seperti itu. Istri saya, bukan, Anda jangan salah menuduh gitu loh. Jadi waktu itu saya dapat undangan ke Jawa Barat, kira-kira 8 jam perjalanan dari Solo, tapi tidak lewat tol. Kalau sekarang ke Jakarta aja cuma 5 jam. Panitia yang mengundang tabligh akbar saya di Jawa Barat itu adalah seorang teman yang lebih dari 7 tahun sudah tidak ketemu dengan saya. Jadi saya membayangkan ini pertemuan yang sangat menyenangkan, ketemu dengan teman yang sudah 7 tahun lebih nggak ketemu. Nah, betul, saya diambil dari tempat penginapan, kemudian dibawa ke tempat kajian malam pada Isya. Begitu saya turun dari mobil, teman saya itu nyambul sudah, Ustaz, kamu dulu mau ketemu, seng. Allahu Akbar. Saya kan jadi bingung gitu loh. Saya tolak rangkulannya kok kayak artis yang menolak penggemar gitu kan ya. Tapi kalau saya rangkul dia, jujur saya tersiksa dengan bau mulutnya. Akhirnya dia ngajak duduk, Ustaz sini saya mau cerita banyak. Ceritamu penderitaanku, batinku kan gitu ya. Betul, dia ngomong banyak gitu dan saya setiap kali dia ngomong bau mulutnya luar biasa nggak enak. Maka nanti bapak sama ibu di rumah coba dicek bau mulutnya sendiri. Hah, nek gue semaput berarti hati-hati gue. Jadi sampai segitunya Islam. Sampai Rasul mengatakan laulam asyqa ala ummati lamatu bisiwaki inda kulli wudu. Seandainya tidak memberatkan umatku, aku akan perintahkan mereka untuk gosok gigi dengan siwak setiap kali akan wudu. Jadi kalau Anda wudu minimal untuk sholat fardu 5 kali, berarti orang Islam itu minimal gosok gigi peng 5 minimal. Nek tidak berat. Jadi aneh aja lihat orang ngaji kok kayak nggak pernah gosok gigi, itu aneh aja gitu loh. Terus pada zaman Umar bin Khattab itu pernah ada seorang ibu membawa suaminya Pak ke tempat Umar bin Khattab dan mengatakan saya nggak mau dengan suami saya. Umar bin Khattab lihat sekilas laki-laki itu dan paham karena laki-laki jenggotnya rambutnya itu berantakan nggak dirapikan dan bau tubuhnya. Nah ini Umar bin Khattab nyuruh sama sahabat-sahabat yang lain untuk meragat ya. Jadi akhirnya dipotong rambutnya, dirapikan jenggotnya, terus dimandikan, akhirnya dibawa ke situ lagi. Sama Umar bin Khattab suruh megang istrinya. Begitu dibuang istrinya kipat-kipat. Kamu tuh siapa? Bukan mahram, dosa dan macam-macam. Tapi sambil lihat wajahnya. Lihat wajahnya dia kaget. Loh ini ternyata suami saya. Akhirnya dia bilang sama Umar bin Khattab, kalau ini saya mau. Jadi wonge podo, ning adus karo adus ki beda. Wonge podo, abape mambu karo abape kecing podo berarti gitu loh. Nek abape wangi berarti beda. Kalau orangnya sama, tapi orangnya itu rambutnya dirapikan dengan tidak, ternyata berbeda. Jadi ternyata untuk memiliki akhlak yang baik kepada pasangan itu bukan cuma jaga ucapan, bukan cuma